Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa tiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Nanti kalau kuku dan kulit kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Kupahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang ini untuk membeli beras. Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu ini jadi anak, bisa cuma minta aja, nggak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nah, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu ini kan sudah tua. Jika suatu saat ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tidak khawatir lagi kamu dapat mengurus dirimu sendiri. Kita ini orang miskin, nak. Kita harus tetap bekerja agar bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula, aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurungi dirimu di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat ibu dipanggil oleh Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya, sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentunya hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya.
ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama pada semua desa yang tak puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang-orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Siapa lihat wanita itu? Cantik sekali bukan? Iya ya, benar. Wanita itu bagai bidadari surga. Elok parasnya. Tak sanggup aku menahan untuk menatap keindahannya. Iya, bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Yang di belakang dia itu siapa ya? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat wanita itu tersebut. Kamu ingin kemana? Mau berkenalan dengan dia? Ikut. Hai cantik, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, dia itu budak. Yakin itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Asal gajah itu, hargailah orang ini, meskipun dia budakmu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak hamba. Hukumlah ya Tuhan. Oh ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu ini. Oh ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang yang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Darmi, ayo. Nah, ini dia. Ini dia. Jangan nak, itu mau dibawa. Mana uangnya? Sok nak. Apa sih bu? Ya lihat wanita. Ceweknya ada di mana itu? Kau itu doang sih. Bukan, dia itu budak. Dia belum nanya apa ibumu. Anak kandung hamba.